Analisis pelayanan admin Duk dan solusi rasional. Hai rekan-rekan sekalian, masalah yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah bentuk pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Ploso yang diindikasi kurang memuaskan, bersumber dari laman berita portal Indonesia. Jenis pelayanan. Ciri pelayanan bersifat administratif dan wajib dikelola pemerintah, dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan hukum, sosial, dan ekonomi. Permasalahan, pengarsipan buruk arsip lama, pelayanan tidak responsif, minim akuntabilitas dan transparansi. Kita lihat apa? Dampak permasalahan. Warga tidak memperoleh dokumen, penting, kepercayaan publik menurun, menghambat proses administrasi pemerintahan. Selanjutnya, mari kita lakukan analisis masalah dengan model administrasi rasional. Analisis yang didapat adalah arsip tidak tertata, melanggar prinsip dokumentasi formal, hierarki gagal berfungsi. Karena pengawasan lemah, profesionalisme rendah, pegawai tidak memahami arsip lama, kurang transparansi dan akuntabilitas, pembagian kerja tidak jelas. Rekomendasi solusi berdasarkan prinsip rasional administratif model. Rekomendasi solusi dapat berupa digitalisasi total dan audit arsip, penguatan koordinasi vertikal, pelatihan wajib aparatur, layanan proaktif untuk penerbitan ulang dokumen. Mari kita berikan solusi masalah yang ada berdasarkan teori rasional administratif model. A. Penataan arsip lama dan digitalisasi. B. Sistem penyimpanan digital terpusat. C. Peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan real time. Mari kita bahas bagaimana strategi pelaksanaan dan implementasi solusinya. Pihak yang terlibat, Camat Nganjuk, sebagai penanggung jawab pengawasan dan efektivitas sistem digital, Lurah Ploso dan perangkat kelurahan, sebagai pelaksana penataan arsip dan digitalisasi. Petugas pelayanan atau staf administrasi, sebagai melakukan audit arsip, scanning, dan input data. Diskominfo Kabupaten Nganjuk, sebagai penyedia server, dukungan, teknis, dan keamanan data. Bagian arsip daerah, sebagai pemberi pedoman, standar, dan pelatihan kearsipan elektronik. Langkah-langkah penerapan. 1. Audit dan digitalisasi massal, audit arsip 5-10 tahun terakhir, dan pilah aktif atau inaktif, scanning seluruh dokumen dan input ke sistem digital. 2. Mitigasi risiko error verifikasi ganda, melakukan scanning seluruh dokumen kependudukan dan pelayanan. Setiap input data wajib melalui verifikasi ganda dual check oleh petugas kedua untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan metadata sebelum penyimpanan permanen. Ketiga, pembangunan sistem dan transparansi. Diskominfo menyiapkan sistem digital terpusat dengan akses pengawasan real time untuk camat. Sistem dilengkapi fitur pelacakan layanan digital bagi warga untuk memantau status dokumen, transparansi publik. 4. Pelatihan dan sanksi meritokrasi. Semua aparatur wajib mengikuti pelatihan teknis digital dan standar operasional baru. 5. Monitoring akuntabilitas. Camat memantau kepatuhan dan waktu respons secara digital. Audit kearsipan dilakukan setiap 6 bulan dengan hasil digunakan sebagai dasar untuk penegakan sanksi meritokrasi atau pemberian apresiasi. Mari kita lihat potensi hambatan yang bisa terjadi. Pertama, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital. 2. Infrastruktur teknologi yang tidak stabil atau kapasitas server terbatas. 3. Resistensi perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual. 4. Risiko human error saat input data dan scanning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.